Bayangkan sebuah negara hidup normal, perdagangan berjalan, ekonomi tumbuh, rakyat bekerja seperti biasa. Lalu satu keputusan dari Washington keluar. Tidak ada bom dijatuhkan, tidak ada tentara yang menyerang. Tapi dalam hitungan bulan, mata uang negara itu jatuh, perusahaan bangkrut, harga makanan melonjak, dan jutaan rakyat mulai kesulitan hidup. Inilah sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sebuah senjata yang sering disebut oleh para analis sebagai senjata finansial paling kuat di dunia. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana Amerika bisa melumpuhkan negara lain tanpa menembakkan satu peluru pun. Alasan utama kenapa sanksi Amerika sangat kuat hanya satu kata, dolar. Sebagian besar transaksi perdagangan global masih menggunakan dolar Amerika. Minyak, gas, teknologi, obat-obatan, hingga perdagangan internasional banyak bergantung pada mata uang ini. Artinya, jika sebuah negara diputus dari sistem dolar, dampaknya bisa sangat besar. Bank global biasanya langsung berhati-hati. Banyak perusahaan internasional memilih mundur. Investasi berhenti, karena siapapun yang melanggar beresiko kehilangan akses ke pasar keuangan Amerika. Dan bagi banyak perusahaan dunia, kehilangan akses itu berarti resiko yang terlalu besar. Selain dolar, ada satu sistem penting dalam keuangan global, jaringan komunikasi antar bank internasional. Sistem ini memungkinkan bank di berbagai negara mengirim dan menerima pembayaran lintas negara. Tanpa sistem ini, perdagangan internasional menjadi jauh lebih sulit. Ketika sebuah negara diputus dari jaringan tersebut, dampaknya bisa terasa langsung. Transaksi menjadi rumit, perdagangan terganggu, dan ekonomi mulai merasakan tekanan. Namun, dampak terbesar dari sanksi ekonomi seringkali dirasakan oleh masyarakat biasa. Ketika ekspor menurun dan akses perdagangan dibatasi, harga barang bisa naik. Nilai mata uang bisa melemah. Beberapa sektor ekonomi bahkan bisa berhenti berkembang. Di beberapa negara yang terkena sanksi berat, masyarakat menghadapi inflasi tinggi, sulitnya impor barang penting, dan menurunnya kesempatan kerja. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tidak selalu berhasil mengganti rezim politik. Dalam beberapa kasus, pemerintah justru menjadi lebih defensif. Sentimen nasionalisme meningkat, sementara elit politik tetap bertahan. Sedangkan masyarakat biasa yang paling merasakan tekanan ekonomi. Beberapa negara di dunia pernah mengalami dampak besar dari sanksi internasional. Ada yang mengalami penurunan ekspor, krisis mata uang, hingga kesulitan mengakses teknologi dan perdagangan global. Di sisi lain, beberapa negara mencoba bertahan dengan mencari mitra baru atau membangun sistem alternatif. Karena kekuatan sanksi ekonomi modern berasal dari dua hal utama, dominasi dolar, dan keterhubungan sistem keuangan global. Namun, dunia perlahan mulai berubah. Beberapa negara mulai mencoba mengurangi ketergantungan pada dolar. Ada yang mendorong penggunaan mata uang nasional untuk perdagangan. Ada pula yang mengembangkan sistem pembayaran alternatif. Tujuannya sederhana, mengurangi resiko jika suatu saat terkena tekanan ekonomi internasional. Meski begitu, hingga hari ini, sistem keuangan global masih sangat terhubung dengan Amerika. Itulah yang membuat sanksi ekonomi tetap menjadi alat geopolitik yang sangat kuat.